Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, ini saya lagi di dalam Padepokan. Nah, ini tadi Padepokan Nurdat Sejati. Ini lagi mau bincang-bincang sama tamu yang baru datang dari beliaunya. Pak siapa Pak? Pak Igit. Pak Paring asma Pak Igit terapis. Nah, Igit terapis. Oh, berarti rumahnya mana Pak? Sambirobyong Tulungagung. Sambirobyong Tulungagung. Sambirobyong Tulungagung. Sudah berapa kali Pak kesini Pak? Kesini itu ya 2 kali ini. Okay. 2 kali ini untuk melihat situasi dan kondisi Padepokan. Gitu. Jadi untuk mungkin sesaat lagi, insya Allah ya, insya Allah karena legalitas juga kan ini tutup sementara. Iya. Ya rencananya kalau legalitasnya sudah jadi, insya Allah kita buka bareng-bareng, karena mungkin berarti sama-sama terapis gitu ya? Terapis. Jadi memang nanti ada pengawasan, juga ada bimbingan ya. Untuk Gus Samsudinnya juga ada bimbingan agar bisa lebih memperbaiki agar lebih baik. Jadi kalau jenengan buka terapisnya sudah lama? Alhamdulillah buka terapis sudah hampir 14 tahun. Oh, sudah hampir 14 tahun. Nggih. Channel YouTube apa Pak namanya Pak? Pak Igit terapis, cuman ya YouTube saya itu cuman buat nyimpen file-file biasa, bukan untuk vlog dan sebagainya, bukan. Terus ini tadi dalam rangka apa Pak ke Gusnya? Ini tadi minta surat-surat ya. Surat-surat untuk pengurusan STPT, karena STPT itu kok minta surat-surat, jenengan posisinya apa Pak? Kok saya yang nguruskan jenengan ngoten apa? Bukan. Jadi gini, di setiap organisasi profesi itu kan ada yang namanya dewan-dewan pengurus. Ya. Nah, kebetulan saya itu dari Kode Etik Jawa Timur, yang nanti STPT-nya Gus Samsudin ini masuk ke dalam olah pikir. Jadi karena gini Mas, apapun bentuknya terapis itu harus memiliki STPT. Ya. Jadi STPT itu surat terdaftar penyehat tradisional, itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu harus betul modalitasnya. Karena dari STPT ini, di dalam modalitas tersebut itu terdapat yang namanya pengawasan dari organisasi profesi. Contoh Masnya ini bergerak di bidang pijat. Pijat, Masnya refleksi pijat. Nah itu juga harus jelas belajar pijatnya dari mana, terus organisasi profesi yang melindungi siapa, jadi kita nggak bisa sembarangan. Oh, berarti ibaratnya kayak IBI, ID gitu ya? Ada organisasinya gitu. Oh, gitu. Kalau di ID Ikatan Dokter Indonesia, kalau kita di PKHI ya, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, yang dimana modalitasnya itu menggunakan PKHI, Persatuan Komunitas Hipnotis Indonesia. Persatuan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Nah, itu betul. Jadi modalitasnya pakai olah pikir. Nah, olah pikir ini, jadi warga masyarakat biar ngerti, olah pikir ini dia menyangkut tentang penggunaan olah pikir. Ya, penggunaan olah pikir untuk pengobatan, untuk terapi. Jadi gitu. Jadi biar nggak salah paham, nanti orang-orang banyak yang berpikiran dukun nih bisa nggak sih disahkan kan gitu. Bisa, sedangkan tanpa ada pembuktian. Sebenarnya kalau menggunakan metode olah pikir atau hipnoterapi, di situ ada SOP-nya yang harus bisa dilaksanakan. Tapi nggak harus pembuktian berarti. Kalau pembuktian hipnosis sudah banyak ya. Pembuktian hipnotis sudah banyak. Hipnosis sudah banyak. Jadi kalau kepingin tanya pembuktian, setiap manusia itu memiliki keahlian dan kadikdayan sendiri, Mas. Iya, masing-masing. Masing-masing. Contoh, alhamdulillah saya dikasih kepercayaan kalau dengan lihat YouTube saya itu peninggi badan. Oh, peninggi badan. Badan. Alhamdulillah dengan metode hipnoterapi sedikit demi sedikit ya bisa untuk meninggikan badan. Berarti beliau Gus Samsudin itu sudah masuk perkumpulan ini. Ini lagi proses. Kalau sebelumnya belum berarti. Sebelumnya kan pakai pijat ya. Kan ada pijat. 3 nih Mas, ada 3 nih. Yang pertama itu modalitasnya itu ramuan atau jamu. Nah kalau ramuan itu harus kita menyarankan CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Nah kalau untuk pijat, jadi harus betul-betul tahu cara bagaimana melakukan pijat tradisional itu, effleurage-nya ya. Effleurage itu dari pemanasan, mulai meraba, menggetarkan, memukul, attachment dan sebagainya. Itu ada prosedurnya.
Dan kalau olah pikir juga ada prosedurnya. Nah, satu-satunya lembaga organisasi profesi olah pikir itu PKHI. Jadi PKHI. Dan PKHI ini kalau di Jawa Timur, alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketuanya. Bukan, pengurus etik. Pengurus etik. Pengurus kode etik. Pengurus kode etik. Pengurus kode etik. Gitu. Terus ketuanya, Pak? Ketuanya Bu Dr. Aslikah. Oh, dokter ketuanya aja. Dokter Aslikah. Aslikah. Iya. Orang mana itu, Pak? Itu Pasuruan ya. Pasuruan. Iya, orang Pasuruan. Sekretaris Jenderalnya orang Kediri. Berarti ini nanti kalau izinnya sudah jadi, Gus Samsudin ikut ke dalam PKHI ini. Iya. Gitu. Terus kalau nanya boleh buka nggak? Selama punya izin itu undang-undang memperbolehkan buka. Itu untuk terapinya. Untuk terapinya. Gitu. Kalau ada urusan yang bersangkutan dengan padepokan dan yang lain-lain ya mungkin secepatnya Gus Samsudin bisa ngurus juga sih. Tapi bukan dengan saya, dengan masalah-masalah hukum yang lainnya. Karena kan SOP-nya begini. Yang pertama, Gus Samsudin itu harus bisa mengikuti yang namanya pelatihan, dan pelatihan itu harus ada latihannya. Yang kedua, juga mengikuti penerapan sebagai terapis yang sebenarnya. Gitu. Jadi dibantu betul-betul dan dibimbing betul-betul dan diawasi. Oh, dalam lingkup perkumpulan ini nanti ada bimbingan juga gitu. Ada, saya langsung bimbingannya gitu. Bimbing bukan ngelatih ya, beda lagi. Trainernya ada, gitu kan. Trainernya ada. Nanti kalau membutuhkan trainer bisa lewat saya dulu gitu semuanya. Trainernya siapa? Trainer saya yang menentukan. Gitu, atau mereka bisa menghubungi saya dengan langsung gitu. Gitu. Terus kalau termasuk kan di sini Gus Samsudin biasanya mengadakan ruqyah juga. Ruqyah itu termasuk di situ apa bukan? Ruqyah iya, ruqyah masuk ke dalam kategori olah pikir. Oh, tergantung. Ruqyah, energi, reiki dan sebagainya itu termasuk dalam olah pikir. Beda dengan pijat. Kalau pijat itu keterampilan koordinasi. Berarti maksud saya ruqyah itu dibolehkan dalam perkumpulan ini. Tergantung pemahaman dan penerapannya Mas ya. Bukan kok saya bilang nanti perbolehkan nanti saya lagi statement. Enggak, maksudnya dalam perkumpulan ini ruqyah itu sebenarnya boleh kan gitu. Iya, hipnosis itu kan penggunaan kata. Jadi kalau ada unsur ruqyahnya di dalam, kita juga ada kelas-kelas kok. Kelas-kelas yang menentukan pelajaran tentang ruqyah gitu. Kita ada kelas-kelasnya, penerapan khususnya ada. Gitu. Jadi gitu. Kalau untuk kelas-kelas ya, hipnosis biasa, stage hipnosis kayak yang orang lain, kayak yang di artis-artis itu saya nggak bisa menyebutkan nama. Itu mereka sebatas. Dan juga kita ada sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, langsung BNSP, dan itu mengikuti standar kerja kompetensi nasional Indonesia. Oh, berarti ada sertifikatnya juga ya? Ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sekarang gini, ngaku-ngaku tapi tanpa punya sertifikat, terus profesinya nggak jelas, itu yang saya pertanyakan. Jadi ya ini juga saran buat teman-teman yang mengikuti kegiatan spiritual, supranatural, paranormal dan sebagainya. Mungkin saya harapkan bisa belajar tentang bagaimana keabsahan ilmu olah pikir tersebut. Oh, berarti jadi paranormal terus itu berarti memang ada sertifikatnya juga ya? Kalau di bawah naungan LSPPKHI itu cuma ada dua sih Mas. Yang pertama hipnosis, ya kan? Yang berikutnya hipnoterapis. Jadi hanya itu. Nah, di dalamnya itu masuk berbagai macam metode ataupun penerapan yang lainnya. Saya nggak mengatakan nanti kok berarti pakainya itu ya. Mungkin nanti di Indonesia karena regulasinya belum beredar, belum ada. Jadi kita menggunakan itu untuk metode olah pikir. Dan kode etiknya tersusun jelas. Kita saling menghargai sesama praktisi dan juga para trainernya. Berarti kalau dalam pertemuan sudah masuk dalam anggota ini, berarti biasanya ada pertemuan misalkan 1 bulan sekali, apa 2 bulan sekali gitu, apa bimbingannya mungkin. Kalau sudah berjalan maksud saya. Kalau sudah berjalan ya ada yang namanya bimbingan penerapan ataupun mungkin juga langsung berupa kelas penerapan ya. Baik itu nanti berupa metafisika, terus pemantapan spiritual, terus juga itu ada untuk jenjang-jenjang tertentu. Itu ada sih, semuanya ada. Terus ini yang banyak ditanyakan para pemirsa ya mungkin perkiraannya jenengan tadi kan habis membicarakan masalah izin. Nah ini kira-kira izin ini masih sekitar waktu lama nggak, sekitar 1 bulan apa nggak perkiraannya jenengan?
Kalau saya memprediksi bagaimana LKP dan LPK-nya membuat surat magang, keterangan magangnya. Karena kalau kita mau bikin STPT, yang pertama kita tahu dulu, yang pertama sertifikatnya itu, pelatihannya itu harus terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang artinya si pelatih itu harus memiliki yang namanya LKP atau sekolahnya itu harus memiliki yang namanya nomor NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional, ya. Itu harus ada nomornya dan tercantum, dan itu terdaftar di Dinas Pendidikan. Nah, itu yang pertama itu. Jadi banyak nih pelatihan yang di luar sana tanpa NPSN banyak. Nah, itu kalau bikin sertifikat aja sih semua orang bisa. Gitu. Pakai aplikasi khusus bikin sertifikat, kamu keluar bisa. Gitu. Cuma legalitasnya. Legalitasnya. Jadi itu yang dipertanyakan. Kalau itu kita kembalikan ke LKP dan LPK-nya. Jadi harus betul-betul memiliki yang namanya legalitas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena apa? Negara kita itu negara hukum. Kalau tanpa ada legalitas berarti kan abal-abal. Iya, betul. Ya kan? Memang dia punya ilmunya, tapi bagaimana untuk menjelaskan keilmuannya itu, dia belum punya kurikulum atau silabus-silabus tertentu untuk bisa mereka memberikan pengertian kepada para muridnya atau para anggotanya. Tapi kalau ini tadi menurut jenengan Padepokan Nurjat Sejati ini sudah memenuhi syarat ya untuk memenuhi tadi dan perizinan tadi. Kalau itu saya jawabnya ini masih proses. Masih proses gitu ya. Ini masih proses. Masih proses ya. Mudah-mudahan cepat bisa ya, jadi gitu ya. Saya minta doanya dari teman-teman aja, dari teman-teman semua. Setiap orang itu seperti ini. Melakukan kesalahan, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Betul. Ya kan? Setiap orang itu pasti melakukan luput dan dosa. Hanya tinggal bagaimana orangnya ingin memperbaiki kesalahan itu dan memperbaiki hingga menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Betul, apa enggak sih? Ya, gitu. betul. Jadi pertanyaannya itu saja sih. Jadi kalau ada komentar tentang netizen yang seperti A, seperti B, seperti C, wajar lah. Ya wajar, tanggapan pro dan kontra wajar. Dan kontra wajar. Daripada nanggapinnya kayak gitu, mending kita berpikir tentang masa depan kerja kita sendiri. Kalau saya gitu. Manusia nggak ada yang sempurna, semua pasti punya salah, ya kan? Yang penting kita tetap berusaha, salah ya diperbaiki, salah diingatkan, kan gitu aja. Ya namanya silih asa asi asuh ya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman yang lain bisa mengerti tentang perizinan hipnoterapi ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.